Ini darurat, UMKM lokal bakal tamat. Halo guys, gimana kabarnya? Alah. Take two. Halo guys, gimana warganya? Gimana warganya? Take 5003. Halo guys, gimana kabarnya warga Syupole sekalian? Balik lagi sama gua Oki di konten Detective Show. Konten spesial yang nyuguhin opini dan riset overthinking kita tentang suatu fenomena, khususnya sepatu. Jadi feel free aja untuk berkomentar karena opini gua bisa benar atau juga bisa salah. Oke, jadi ini udah hampir seminggu dari video pendek gue yang ini. Tapi izinkan kami tetap bahas isu ini lebih dalam demi masa depan negara kita tercinta. Oke, singkat saja. Jadi belakangan kita dengar kabar kalau Mendak ini kasih izin aplikasi Temu di Indonesia. Tapi di sisi lain, Kominfo sama Kemenko ini sepakat kalau Temu mengancam UMKM. Long story short, Temu adalah marketplace asal Tiongkok, Cina yang nawarin hampir semua kebutuhan lu dengan harga yang super duper murah. Paham? Kenapa bisa murah? Karena Temu ini terhubung langsung sama ribuan vendor alias pabrik di Cina yang otomatis harganya ini langsung dari tangan pertama. Jadi sepatu sport fashion yang biasa mama kalian beli di Shopee atau Facebook itu yang harganya 100.000, kalau di Temu bisa sekitar 60% lebih murah. Bayangin. Nah kabarnya si Temu ini udah 3 kali ngajuin izin buat masuk ke Indonesia. Dan bagusnya ditolak terus. Karena Temu ini jadi momok menakutkan untuk ekonomi di Indonesia. Dan nggak sesuai sama peraturan perundang-undangan di Indonesia soal jual beli. Tapi ada berita dari Kemendak kita tercinta kalau Temu ini diizinkan buka aplikasinya di Indonesia asalkan memenuhi syarat. Bukan cuman itu, dari informasi yang gua dapat si Temu ini mau akuisisi Bukalapak biar bisa jualan resmi di Indonesia. Ya kalau kalian masih ingat kejadiannya Tokped yang dibeli sama ByteDance yang bikin TikTok Shop masih ada sampai sekarang. Jadi nggak usah lama-lama lagi, biar kita kupas tuntas kenapa Temu ini nggak boleh sampai ada di Indonesia. I love Temu. They have everything you could ever need. It's the online dollar store that has everyone talking. So excited! Temu. Temu is one of the fastest growing online stores in the country. It's pretty extraordinary. It's a speed of adoption we really haven't seen in the past online. When I first wrote about Temu, we reported that it launched very quietly, and now Temu is the opposite of being quiet. Anak perusahaan dari Pinduoduo, Widodo. Induk perusahaannya di Cina ini namanya Pinduoduo atau disingkat PDD, Podidi, yang didirikan sama Colin Huang, mantan karyawan Google yang punya visi besar buat ngalahin Alibaba sama JD.com. Berdasarkan informasi dari Yinma Data Research, aplikasi Pinduoduo alias Temunya Cina ini udah punya pangsa pasar sekitar 19%. Di bawah Taobao-nya Alibaba 44% sama JD.com 24%. Nah, seiring berubahnya pola konsumen masyarakat Cina, ekonomi yang mulai melambat, dan prospek kerjaan yang kian memburuk, bikin Temu dan perusahaan-perusahaan Cina lain sih sebenarnya juga harus melakukan ekspansi. Nah, gilanya, entah modal nekat atau YOLO, si Temu ini nggak tanggung-tanggung buat langsung ekspansi ke Amerika yang notabene-nya anti-Cina. Kalau Indonesia kan Cina banget gitu. Cuman, singkat cerita, yang promosi Temu di Amerika ini sukses besar dan momentumnya bisa dibilang pas karena Amerika udah menghadapi inflasi sejak tahun 2021. Masyarakat Amerika yang jadi sadar harga akhirnya lebih milih Temu buat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sehari-hari. Makanya nggak heran sampai bulan Mei kemarin, Temu udah menguasai 17% pangsa pasar Amerika yang otomatis jadi tantangan buat retail kayak Amazon, Dollar Tree, Walmart, Yomart, Alfamart, Indomart. Kagak dong. Dan efeknya ini nyata banget guys. Mulai dari penutupan toko besar-besaran sampai layoff karyawan. Bayangin bro, negara sekelas Amerika Serikat aja dibikin gitu sama si marketplace ini. Apalagi negara konsumen kayak kita. Bisa kebayang nggak sih? Maksud gua sampai sini ngerti nggak kenapa Temu ini begitu berbahaya? Kalau ngerti, oke lanjut.
Aplikasi e-commerce asal China Temu sudah tersedia di Indonesia. Masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut melalui Google Play Store maupun Apple App Store. Kemunculan Temu bikin heboh lantaran aplikasi yang digadang-gadang sebagai pembunuh UMKM lokal tersebut sudah menuai kontroversi sejak beberapa kali mendaftar di Indonesia namun ditolak. Kami dari Kominfo sangat berkepentingan untuk turut menjaga nasib UMKM kita. UMKM Indonesia, karena di situ ada tenaga kerja kan. Jadi jangan sampai platform dari luar negeri ini bisa menghancurkan UMKM kita. Kita harus melindungi UMKM kita. Kabarnya, Temu ini udah diterima di 65 negara dan terus lebarin ekspansi mereka. Indonesia tentu jadi salah satu target market mereka dong. Dan otomatis suara penolakan terjadi di mana-mana. Beneran di mana-mana nggak sih? Atau orang kita mah pada cuek bebek, gak peduli. Soalnya lebih fokus bahas Loli sama skandalnya Arhan. Tapi, kalian lihat berita ini, di mana Menteri Perdagangan kita kabarnya ngasih izin aplikasi Temu beroperasi di Indonesia. Tapi Kominfo bakal blokir APK-nya secepatnya. Gas kan, Pak? Ini ada apa sih di kementerian? Kok nggak solid gini suaranya? Kita sih nggak mau suujon ya. Bapak Budi Ari aja tahu kalau Temu ini nggak bisa dibiarkan beroperasi di Indonesia. Even jam rusak aja bisa bener 2 kali sehari kok. Nah, kenapa sih Temu ini jadi ancaman? Kita flashback dulu nih, sama kasusnya TikTok Shop. Gimana e-commerce asal Cina itu melakukan predatory pricing yang ngerugiin banyak pedagang. Ini yang nantinya bakal berbenturan nih sama ekonomi negara kita. Karena Indonesia ini negara yang aktivitas ekonominya bergantung banget sama UKM dan UMKM. Belum lagi UKM dan UMKM ini nyerap lebih dari 90% tenaga kerja dan nge-carry 57% PDB negara kita. 57% loh, bayangin di-carry sama rakyat. Deflasi aja harus tanggung jawab rakyat kan. Yang disuruh belanja rakyat, tapi yang punya uang cuman pejabat. Nah, kalau si Temu ini masuk ke Indonesia, ya UKM kita bakal KO, bro. Udah harga tangan pertama, ngasih diskon suka gila-gilaan, ditambah masyarakat kita juga yang gila sama barang murah. Udah pasti preferensinya bakal cepet banget buat berubah. Bayangin, belum ada Temu aja, harusnya kita udah sadar banyak usaha kecil yang sekarang salesnya mengkhawatirkan. Berita PHK hampir sering ada, pengangguran di mana-mana, pabrik lokal banyak yang tutup, dan lain-lain. Jadi kalau sampai si Temu ini masuk ke Indonesia, ya tinggal tunggu aja, bakal banyak demo, PHK di mana-mana, dan kemiskinan makin merajalela. Ketawa kapitalis Tiongkok. Ini yang saya khawatir, ya ada satu aplikasi digital cross border yang saya kira akan masuk ke kita, dan ini lebih dahsyat daripada TikTok karena ini terhubungkan menghubungkan factory direct kepada konsumen. Gimana kalau kita disuruh lawan platform yang isinya benar-benar vendor langsung manufaktur dari China? Ya walaupun si Temu ini emang powernya gede, tapi bukan berarti mereka nggak punya kekurangan. Karena berdasarkan banyak penyelidikan, Temu ini pernah kedapatan naruh malware di aplikasinya buat nyadap langsung preferensi belanja si penggunanya. Bukan cuma email dan nama lengkap, tapi sampai data diri kalian aja bisa jadi didapetin sama mereka. Padahal bisa beli di Biorka ya. Selain itu, banyak juga komplain kayak kualitas barang yang jelek sama pengirimannya yang lama banget, sampai 10 hari. Shopee aja 2 hari langsung nyampe, Tokped sehari. Tapi toh barangnya kan murah dan ada gratis ongkir, jadi ngapain berisik kalau lama ngirim gitu. Makanya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau udah tahu betapa berbahayanya Temu ini, harapannya jangan pernah diizinin masuk lah. Ntar kasihan dong sama orang-orang yang kemarin gembar-gembor 2045 Indonesia Emas. Karena gini, e-commerce itu secara nggak langsung jadi lapak buat usaha rumahan, brand lokal kecil maupun besar, seller ataupun reseller, supaya ekonomi bisa jalan dengan semestinya. Persaingan seller di e-commerce aja sekarang udah ketat banget, entah itu antara platform, antar brand, atau antar seller. Dan kita disuruh tempur langsung lawan Temu yang isinya vendor-vendor semua. Gila loh! Anjing lu! Gila! Untungnya kita punya peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 yang simpelnya mengatur skema perdagangan itu harus ada perantaranya. Walaupun gue agak skeptis, tapi harapannya peraturan ini bisa jadi alasan kuat kalau Temu gak bisa beroperasi di Indonesia. Dan walaupun gue denger kalau Temu ini mau beli Bukalapak, ya kalau bisa jangan sampai kejadian lah ya. Karena bahaya Pak, kalau yang Bukalapak nanti orang-orang sama vendor-vendor Cina. Sedangkan usaha lokal kita mau ditaruh di mana? Di pasar aja nggak laku.
Ya kurang lebih segitu yang bisa gua kasih paham ke kalian soal betapa buruknya si Temu ini untuk ekonomi negara kita. Harapannya sih pemerintah kita integritasnya tetap kuat ya, menolak kehadiran si Temu ini. Yang jelas pantau terus dan jangan kasih kendor, jangan sampai Temu ini masuk dan dapat izin beroperasi di Indonesia. Kita udah cukup sering ngomongin betapa brand impor Cina aja udah mengganggu ekonomi di negara kita. Tapi ini kalau dari pabrik langsung ke konsumen, ya ini udah kacau sih gitu. Dan buat kalian yang mikir Temu ini bagus karena barangnya jauh lebih murah, cepet sembuh deh mindset dan ekonominya. Iya, balik lagi, ini soal mindset. Yang jelas udah jadi tugas Shoepolice buat edukasi dan kasih tahu ke warga semua kalau gak ada yang lebih baik daripada mencintai brand lokal kita sendiri yang berkualitas. Itu juga kalau kalian punya jiwa nasionalis sih. Kalau enggak ya percuma gue ngomong kayak gini. Sampai berbusa juga kalian gak akan denger. Keputusan pembelian ada di tangan kalian. Kalian udah dewasa, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nonton buruk bro. Dan harapannya pemerintah kita nggak kena silau sama apapun yang Temu tawarkan. Karena ini juga menentukan nasib ribuan bahkan jutaan orang Indonesia ke depannya. Karena dampak buruknya bukan cuma terjadi hari ini, minggu ini, bulan ini, atau tahun ini. Tapi beberapa tahun ke depan. Gua Oki pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tonton terus video-video terbaru dari kita, Shoepolice. Adios. Makan buah manggis di samping rumah Arhan. Minumnya es teh manis campur durian. Jangan percaya sama kapitalis karena menyesatkan. Mending percaya sama Shoepolice yang pasti menyenangkan.